Urbanus, Ursula, Wenceslaus, Wilhelmina, Muhammad Odang. Ya, terima kasih. Tapi sebelum kita mulai, guru mau tanya dulu. Kalian sudah siap untuk belajar pagi ini? Ya. Kalau sudah siap, beri tepuk tangan dulu. Nah, kita akan mulai. Kita akan mulai tanya materi kita minggu lalu ada yang masih ingat tentang potensi dan peran budidaya. Potensi yang ada di pendidikan apa saja? Masih ingat? Apa saja? Ikan mas? Ikan nila, ikan yang biasa kita konsumsi di sini yang paling banyak di ikan lele. Oke, kita lanjut ya. Karena kita masih ingat, kita lanjut. Materi kita hari ini mengklasifikasi jenis-jenis komoditas dan karakteristik komoditas perairan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, baik lokal, regional, dan internasional. Ya. Ibu tampilkan dulu ya. Saudara, sektor kelautan dan ikan air tawar memiliki potensi ekspor yang besar. Untuk itu, kepala daerah didorong untuk fokus mengembangkan budidaya ikan air tawar, yakni ikan sema, ikan dewa, dan ikan galian yang memiliki harga jual yang mahal. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono menilai bahwa ikan air tawar memiliki peluang ekspor yang besar terkhusus untuk ikan air tawar seperti ikan sema, ikan dewa, dan ikan galian. Dan ini menjadi pesaing ikan dari Norwegia dan Amerika yang terkenal dengan ikan salmon. Menteri Kelautan dan Perikanan juga menyebutkan jika produksi dari 100.000 ton itu bisa diproduksi dan dilakukan oleh masyarakat, maka ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu ia mengharapkan agar Bupati 50 kota bisa menyisihkan anggaran 5-10% untuk pengembangan budidaya ikan air tawar di daerah tersebut. Dari Kabupaten 50 kota, Edward TVRI Sumatera Barat melaporkan. Oke. Ya, dari video tadi, kita diharapkan bisa membedakan jenis-jenis komunitas dan karakteristik komunitas perairan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik lokal, regional, dan internasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah kita belajar, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis biota air yang dapat menjadi komoditas ekonomis budidaya perairan. Kemudian anak-anak pun dapat mengelompokkan jenis-jenis komoditas ekonomi penting. Ya. Komoditas perikanan yang akan dibudidayakan adalah biota perairan yang telah mengalami domestikasi dalam lingkungan budidaya. Ada yang tahu apa itu domestikasi? Domestikasi. Ini contoh ikan yang sudah mengalami domestikasi. Ini adalah ikan baung. Ada yang tahu apa itu domestikasi? Ada yang tahu tidak? Tidak ada? Ya. Ini contoh ikan air tawar komoditas unggulan. Nah, ini contoh komoditas unggulan. Ada ikan gabus. Kalau di sini ada ikan gabus? Ada ya? Kemudian ikan mas. Ikan mas
Ada di Timika tidak? Ada ya. Kemudian ini kalau ikan konsumsi. Nah, kalau untuk ikan arwana ini contoh ikan apa? Contoh ikan hias ya. Nah, yang tadi Ibu Guru bilang domestikasi. Dan domestikasi adalah pemindahan suatu organisme dari habitat lama ke habitat baru. Nah, Bu Guru ulang lagi, pemindahan suatu organisme dari habitat lama ke habitat baru. Itu yang dimaksud dengan domestikasi. Nah, contoh misalnya kalau domestikasi, kalau kita di sini ada tidak? Kita ambil biota dari tempat asalnya, kita bawa untuk kita budidaya di rumah. Ada tidak? Dari tempatnya yang liar itu kita bawa ke rumah. Ada toh? Contohnya apa? Contohnya seperti ikan apa? Kalau untuk di Mimika, mungkin karena sungai kita ya yang kurang bagus. Contoh misalnya di depan sekolah kita, apakah itu bisa dipakai budidaya? Di depan sekolah? Tidak bisa ya? Tidak. Nah, atau kita lihat laut kita, muara kita, airnya warnanya apa? Warnanya coklat toh, bisa pakai budidaya tidak? Tidak bisa toh. Makanya kalau di Mimika ini diprioritaskan untuk budidaya air tawar. Budidaya air tawar ya. Nah, seperti yang kalian lakukan di sekolah ini. Ya toh, budidaya air tawar, contoh yang ada di depan sini. Nah, kemudian domestikasi spesies, menjadikan spesies liar yang tadinya ikan itu liar, kita jadikan sebagai spesies aquaculture. Berarti kita jadikan dia spesies budidaya. Bisa? Ya, lanjut. Kemudian introduksi spesies, mendatangkan spesies aquaculture dari kawasan lain untuk meningkatkan jumlah, jenis, komoditas, dan perbaikan genetis. Nah, jenis budidaya perairan yang terdomestikasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, ini contoh ikan bersirip. Ada ikan mas, ikan nila yang kalian budidaya di depan. Ya, kemudian ikan kerapu macan, ikan kerapu bebek, ikan kakap putih, ikan cupang. Nah, kalau di Timika banyak ikan cupang toh? Ya. Lanjut. Kemudian yang kedua krustase. Krustase itu jenis udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya. Contoh komoditas aquaculture dari hewan udang ada ini. Jenis udang windu, faname, udang bru, udang putih, dan sebagainya. Ada juga kepiting bakau. Kalau kepiting bakau kita di Mimika banyak ya? Banyak tidak kepiting bakau? Ya banyak, dan harganya gimana kepiting bakau di Mimika? Mahal, ya, harganya mahal. Bisa juga kalau misalnya kita bisa perbaiki kualitasnya dengan cara membudidaya kepiting bakau, kita bisa ekspor. Ya toh, kita bisa ekspor. Kemudian moluska jenis kerang, cumi-cumi. Ada yang sudah makan kerang? Yang apa kalau kita di sini bilang apa? Siput toh? Ya. Kemudian ada kerang mutiara. Di Mimika ada kerang mutiara tidak? Ada. Ada kerang mutiara? Ada. Di mana di Mimika? Maluku. Nah, kalau di Maluku ada. Kalau di Timika tidak ada. Iya. Tujuan aquaculture ini adalah konservasi. Tahu konservasi? Tahu konservasi tidak? Misalnya nih, punya kita sudah tercemar, ya toh? Terus kita bikin domestikasi. Tujuannya untuk konservasi. Konservasi artinya untuk apa? Untuk melestarikan. Bisa? Kalau konservasi itu untuk pelestarian, biar tidak punah. Ya, biar tidak punah. Kemudian untuk rekreasi, untuk produksi ikan umpan, daur ulang bahan organik, dan bahan baku industri. Kemudian kegiatan budidaya secara umum. Yang pertama, berdasarkan daur hidup, berdasarkan jenis habitat atau
media budidaya berdasarkan ragam spesies, berdasarkan ragam jenis kelamin, berdasarkan kondisi media budidaya, sampai dengan berdasarkan jenis komoditas yang dibudidayakan. Nah, kemudian pengelompokan berdasarkan klasifikasi taksonomi. Nah, kalau kalian sudah belajar biologi, pasti tahu apa itu taksonomi. Taksonomi adalah apa itu? Tahu taksonomi? Ilmu yang mempelajari tentang apa? Penggolongan atau sistematika makhluk. Iya, penggolongan atau sistematika makhluk hidup. Pintar sekali bro. Ya. Ya, kemudian untuk klasifikasi taksonomi dibedakan menjadi dua, yaitu invertebrata air dan vertebrata air. Kalau misalnya invertebrata, kalian tahu apa itu invertebrata? Tahu tidak? Invertebrata. Invertebrata artinya hewan yang tidak memiliki tulang, tidak memiliki tulang belakang. Contohnya hewan apa saja? Udang. Apa lagi? Karaka. Kalau karaka di sini apa bilang? Di sini bilang karaka. Kalau bahasa Indonesianya apa? Kepiting. Apa lagi? Ya, udang tadi sudah. Yang pengeluaran kita apa itu? Cumi-cumi. Apa lagi? Gurita. Itu contoh hewan invertebrata. Kalau vertebrata memiliki tulang belakang. Mantap. Nah, contohnya apa saja? Apa? Jenis ikan toh? Ikan punya tulang belakang atau tidak? Tuh, kalau manusia punya tulang belakang ada nggak? Tidak. Ada tuh. Kalau tidak ada manusia punya tulang belakang, bagaimana dia bisa berdiri? Pasti kayak ubur-ubur. Ya toh? Nah, penggolongan berdasarkan jenis makanan. Dan jenis makanan ada ikan herbivora. Ikan herbivora, contohnya ikan kawes, tilam, jelawat, sepat, siam, bandeng, gurame besar, dan barona. Nah, kalau baronang di sini kita bilang apa? Kalau baronang, ikan salamander tuh, pernah dengar tidak? Kalau ikan herbivora, ada yang tahu apa itu herbivora? Hewan pemakan? Iya, hewan pemakan tumbuhan. Mantap. Kemudian ikan karnivora, contohnya ikan gabus, betutu, belut sawah, kakap putih, arwana. Nah, kemudian ikan karnivora itu yang bagaimana? Kalau tadi herbivora ikan pemakan tumbuhan. Kalau karnivora pemakan daging. Contohnya sudah ada. Dan kemudian ikan omnivora. Omnivora itu ada yang tahu apa itu omnivora? Tumbuhan. Iya, pemakan daging dan tumbuhan. Berarti dia pemakan segala, dua-duanya. Seperti kita manusia toh, pemakan segala. Menurut kalian, jenis-jenis ikan konsumsi air tawar yang mudah dibudidayakan di sini apa? Ikan lele, ikan konsumsi ya, ikan lele. Apa lagi yang mudah dibudidayakan di wilayah kita, di Mimika? Ikan lele, ikan mujair, ya. Apa lagi? Ikan nila, ikan gabus. Ikan gabus kalau di Mimika harganya mahal. Yaitu satu ekor, kalau Ibu tidak tahu kalau di sini ya. Kalau di kota satu ekor itu sudah 25.000. Ya, karena ini ikan yang kualitasnya bagus sekali. Apalagi kalau misalnya kalian dengar kalau orang selesai operasi pasti disuruh makan ikan gabus toh. Nah, makanya ikan gabus kalau di Mimika harganya sangat mahal. Nah, ini bisa tidak kalian jadikan budidaya? Bisa tidak kalian budidayakan? Kan di sini kelas apa toh? Perikanan air tawar. Berarti ini bisa jadi modal untuk kalian
budidaya. Kalian tidak perlu tunggu nanti saya selesai sekolah dulu baru saya bisa buat budidaya. Tidak perlu. Tapi mulai dari sekarang ketika kalian belajar, kalian sudah bisa. Ya toh, apalagi ikan gabus ini kalau di Indonesia harganya mahal loh. Tapi kalian bisa coba ini untuk kalian budidayakan. Kemudian ini guru punya video juga ada. Saya selalu bertanya pada kangen gak sih? Aslinya kangen, jadi juga kangen sama kalian. Mungkin bakal memberikan informasi tentang membudidayakan ikan manusia. Sampai kalian sampai tuntas. Ada banyak cara untuk mengisi waktu luang selama di rumah. Salah satunya dengan membudidayakan ikan air tawar. Selain sudah dirawat, kita juga nggak perlu guys menunggu waktu lama untuk bermain ikan. Rasanya ada beberapa jenis ikan air tawar yang cepat besar. Dengan memelihara beberapa ikan yang cepat besar, kita akan bisa bercepat pulang mendapatkan keuntungan. Ditambah lagi, salah satu keuntungan dari budidaya ikan air tawar adalah permintaannya yang tinggi di Indonesia. Nah, berikut ini adalah 5 jenis ikan cepat besar yang cocok dibudidayakan. Yang pertama, ikan lele. Salah satu jenis ikan cepat besar yang menjadi prevalensi ialah ikan lele. Salah satu keuntungan memelihara ikan ini adalah kemampuan adaptasi yang tinggi, guys, sehingga tidak mudah mati. Ikan lele merupakan spesies ikan predator yang garis yang pastinya tangguh dan dapat bertahan dengan kondisi kolam rendah oksigen. Daya tahan ikan lele juga lebih kuat dibanding dengan ikan air tawar lainnya. Menariknya, kita tidak perlu kolam permanen untuk membudidayakan ikan lele. Cukup menggunakan ember besar atau kolam dari terpal. Ikan ini tetap bisa cepat besar. Lele hanya perlu waktu sampai 3-4 bulan saja, guys. Nah, salah satu tips budidaya ikan lele, jangan lupa memberi makan. Karena pasalnya, jika ikan lele kelaparan, mereka punya sifat kanibal sehingga memakan temannya sendiri. Yang kedua, ikan mas. Budidaya ikan mas tidak kalah menguntungkan dibandingkan ikan lele, guys. Karena ikan mas sangat cocok untuk di Indonesia, termasuk juga ikan rofi. Sama seperti ikan lele, untuk membudidayakan ikan mas, kita juga tidak perlu kolam permanen. Cukup menggunakan kolam terpal atau jaring terapung saja, guys. Biasanya ikan mas sudah siap panen saat ukurannya mencapai 300 sampai 400 gram per ekor. Nah, untuk mendapatkan berat tersebut, satu lagi keuntungan dari ikan mas yaitu permintaannya yang besar di Indonesia. Sebab ikan mas termasuk ikan yang banyak diburu di restoran Nusantara. Yang ketiga, ikan patin. Jenis ikan cepat besar untuk dibudidaya di rumah adalah ikan patin. Ikan ini memiliki banyak peminat, tidak hanya di pasar lokal, namun juga internasional, guys. Umumnya ikan patin membutuhkan waktu 6-7 bulan untuk siap panen. Berbeda dengan ikan mas, tidak ada patokan khusus kapan ikan patin siap dikonsumsi. Namun jika semakin besar ukurannya, ikannya tentu harganya juga akan lebih mahal. Cara untuk membudidayakan ikan patin sangat sederhana, guys, yakni dengan memperhatikan pakan dan kualitas air kolam saja. Selain itu, tantangan lain saat budidaya ikan patin adalah hama dan penyakit. Yang keempat, ikan nila. Punya habitat asli di Afrika dan Timur Tengah. Ikan nila memiliki karakter mirip dengan ikan lele. Ikan nila tersebut ikan yang cepat besar, ya guys, karena bisa dipanen sejak usia 6 bulan, tergantung spesiesnya. Agar cepat dipanen, ikan nila memerlukan makanan dan kondisi air dengan kualitas terbaik. Selain tergolong cepat besar, ikan nila juga termasuk dalam kategori biak dengan cepat panen. Jadi, kita harus segera pintar menyortir ukuran ikan agar lebih besar. Saat ini harga ikan nila dibanderol mulai dari Rp5 per kilogramnya. Yang kelima, ikan gurami. Jenis ikan cepat besar yang terakhir adalah ikan gurami. Selain memiliki harga jual yang tinggi, juga menjadi menu favorit di restoran seafood. Ikan gurami juga cukup mudah dibudidayakan. Ikan gurami sudah dapat dipanen saat beratnya mencapai 0,5 sampai 1 kg. Masa panen ikan gurami biasanya dalam waktu 4-6 bulan sejak benih dimasukkan ke kolam. Keuntungan lain membudidayakan ikan gurami adalah angka kematian ikan gurami tergolong rendah dibanding ikan lainnya. Pakan yang diperlukan untuk memelihara ikan gurami juga lebih sedikit dibanding ikan lainnya. Jadi teman-teman tidak perlu membayarkan biaya yang lebih mahal, karena biasanya lebih murah, ya guys. Itulah 5 jenis ikan cepat besar yang bisa dibudidaya untuk usaha baru, ya guys. Selain punya potensi pasar yang besar, ternyata budidaya ikan punya manfaat baik untuk mengurangi stres Anda. Dan bisa jadi solusi terbaik saat karantina mandiri di tengah pandemi.
ini videonya. Bu Guru akan bagi kalian dalam kelompok. Ya. Bu Guru bagi 3 kelompok saja ya. Bu Guru bagi 3 kelompok saja. Yang pertama kelompoknya itu Muhammad. Muhammad ketua kelompok yang pertama. Kemudian anggota kelompoknya itu Otis, kemudian Desi. Ya. Nanti dulu berdasarkan kelompok ya. Kemudian Rafael dan Irene. Nah, itu kelompok 1 ya. Ayo duduk berdasarkan kelompok. Kelompok 2, ketua kelompoknya Agustina. Ketua kelompoknya Agustina, kemudian anggota kelompoknya itu Erik. Oh iya, Anace. Anace ada toh? Ya, Anace, kemudian anggotanya Erik, Ignatius, Soter, Ursula. Nah, kemudian kelompok yang ketiga Wesel, ya, temannya itu Wilhelmina, Natalia, Serdi. Ya, duduk berdasarkan kelompok. Ayo, boleh duduk berdasarkan kelompok. Kemudian Ibu Guru bagikan KPD. Ayo bergerak cepat, waktu. Kalian di sini di KPD kalian kerja kelompok ya. Nah, kemudian nanti guru ya nanti jadi nilai tambah di guru. Nah, nanti jadi nilai tambah di guru. Kemudian setelah kalian kerja, kalian akan klasifikasikan. Nah, kalian bisa tadi membedakan yang mana kita
bukan berdasarkan tujuan budidaya, tadi sudah tahu. Nah, ada semuanya ada materi ajarnya kok. Nah, silakan baca. Kemudian kegiatan budidaya secara umum ada berapa tadi? Kemudian berdasarkan klasifikasi taksonomi. Setelah itu berdasarkan jenis makanan. Kalau sudah selesai, kalian boleh presentasi. Nah, waktunya tinggal 13 menit dari sekarang. Muna keke, sa muna keke. Kusurai kusase, urai 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 urai. Kusurai kusase, urai 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 urai. Yunambo nikine yasore yasasore. Yunambo nikine yasore yasasore. Muna keke. Kusurai kusase, urai 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 urai. Kusurai kusase, urai 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 urai. Yunambo nikine yasore yasasore. Yunambo nikine yasore yasasore. Yunambo nikine yasore yasasore. Yunambo nikine yasore yasasore. Muna keke. Sa Jojo, Yumeran po misabapura sa muna.
yasore, yasasore. Yunango nikine, yasore, yasasore. Yunango nikine, yasore, yasasore. Samuna muna muna keke. Sajojo, sajojo. Yumeran po misaba pura samuna muna muna keke. Samuna muna muna keke. Sajojo, sajojo. Yumeran po misaba pura samuna muna muna keke. Samuna muna muna keke. Kusaran kusaseng rai 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 rai. Kusaran kusaseng rai 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 rai. Yunango nikine yasore yasasore. Yunango nikine yasore yasasore. Sajojo, sajojo. Yumeran po misaba pura samuna muna muna keke. Samuna muna muna keke. Sajojo, sajojo. Yumeran po misaba pura samuna muna muna keke. Samuna muna muna keke. Kusarai kusaseng rai 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 rai. Kusarai kusaseng rai 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 rai. Yunango nikine yasore yasasore. Yunango nikine yasore yasasore. Samuna muna muna keke. Kusarai kusaseng rai 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 rai. Kusarai kusaseng rai 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 rai. Yunango nikine yasore yasasore. Yunango nikine yasore yasasore. Yunango nikine yasore yasasore. Yunango nikine yasore yasasore. Samuna muna muna keke. Ya, semua dengan kelompokmu presentasi. Kalau misalnya kamu mau menanggapi, boleh. Kamu mau memberi saran, boleh. Ya, semua dengar ya, sama kelompokmu. Terima kasih atas waktu yang kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kini kami akan Presentasinya. mempresentasikan. Yang lain diam. Soalnya
kanibal ketika ia lapar. Ada yang tahu apa itu kanibal? Saling memakan sama. Iya. Saling makan tuh. Tapi kan di sini ada yang mau makan tuh. Ada yang sama kan dia. Lanjut. Yang lain diam. Ikan patin bisa terserang hama dan penyakit. Kenapa? Kenapa bisa ikan ke serang hama penyakit? Karena air Dari kebersihan airnya. Boleh, benar. Apa lagi? Dari makanan juga. Makanan juga. Oke, boleh. Berikan tepuk tangan dulu untuk. Lanjut. Ikan berdasarkan klasifikasi taksonomi, 1. Invertebrata air, 2. Vertebrata air. Kalau yang vertebrata apa tadi? Yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya? Ini Ya. Ya. Kalau yang vertebrata air? memiliki tulang belakang. Seperti? Ikan. Ikan apa? Semua jenis ikan. Semua jenis ikan. Apa saja kalau apa ini? Ikan lele, ikan gabus. Ada yang lain? Ada yang mau tanggapi? Dari kelompok 1? Muhammad, ada yang mau tanggapi atau mau tambah dari kelompok 2? Tidak ada? Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok Muhammad, silakan Pak. Ada kesulitan kah? Ini kan nanti kesimpulan. Iya, ini saja yang mau bahas. Mana yang tadi mau kerja? Ini? Ini kan sudah toh? Tinggal dibaca toh? Kalau tanpa yang ini. Apa saja tadi kan sudah di kelompok sini. Yang tadi dia. Apa? Kan ini kau sudah kerja ini nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, nomor 4 sudah, ini nomor 3 apa? Oh ini berdasarkan klasifikasi taksonomi tadi. Siapa yang mau dulu? Dengan mata. Yang sudah saja. Kau dia kau. Apa yang jangan baru. Lihat nilainya ditambah. Mulai. Baca saja. Tidak kamu ayo cepat. Lalu kelompok kita. Ibu kalau ini kita kita jalan. Apa? Yang tadi kan, ayo, tadi kan video sudah banyak loh. Masalahnya apa? Nah, ini kan sudah pekerjaan, nomor 1, 2, ini apa? Biologi sudah tadi kelompok 2 sudah presentasi bagus sekali. Masa kelompok 1 sama kelompok 3 tidak bisa? Bencong. Ayo. Nah, tidak boleh begitu. Sudah masuk apa ini? Sudah. Membaca saja mu. Itu termasuk bully. Kemarin kita tadi. Apalagi itu. Yang dikasih. Ayo, pasti bisa. Boleh maju? Oh iya, Nen. Ya, yang lain dengar ya. Ya, silakan baca.
Berdasarkan ciri komunitas yang dibudidayakan. 1. Berdasarkan daun hidup. 2. Berdasarkan jenis habitat media. 3. Berdasarkan harga produksi. 4. Berdasarkan ragam jenis jalan. 5. Berdasarkan kondisi media budidaya. 6. Berdasarkan ragam warga budidaya. 7. Berdasarkan media lokasi. 8. Berdasarkan adanya Yang lain diam. kelompok hewan peliharaan. Lanjut. Herbivora, Carnivora, dan Omnivora. Omni. Herbivora apa tadi? Apa itu herbivora tadi? Bukan herbivora? Ada yang masih ingat? Iya, itu pemakan. Kalau karnivora tadi apa? Ikan pemakan daging. Kalau omnivora? Ikan pemakan. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, kelompok yang terakhir kelompok 3 bisa. Itu ada bisa tidak? Ya, kalau bisa silakan maju. Kan bukan juga. Itu musyarat nih. Siapa yang mau maju? Kelompok 3. Sini sabar. Kelompok 3 tuh. Margareta maju sudah. Nah, bisa. Terus apa? Balik-balik saja. Sudah saya balik-balik. Apa? Cara lagi. Ayo kelompok 3. Sudah saya bilang tuh. Saya. Sudah, Yesus. Tidak bisa. Oke, kelompok 3 menyerah. Tidak bisa ke atas. Seharusnya bisa ya? Iya. Ya, kelompok 1 sama kelompok 2 bisa. Maka kelompok 3 tidak bisa. Masih mau coba? Kelompok 3 masih mau coba presentasi? Bagaimana? Ini fotonya gimana tuh yang Saya tidak, bukan kelompok 3. Tidak bisa. Oke, kalau tidak bisa, nanti itu jadikan tugas lagi untuk kelompok 3. Nah, Tugas, untuk ya. kelompok 1 dan kelompok 2, siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari? Siapa yang bisa? Desi bisa? Bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Setelah kalian mempelajari, kalian mau bacakan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, pasti kalian bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa? Dari kelompok 2?
Ada? Bisa tidak? Ayo. Siapa yang mau dari kelompok 2? Nata ini. Iya, bukan Natemi. Nata ini. Belum siapa Natemi. Herman Nata ini. Dia bilang begitu. Bisa tidak? Tidak bisa. Dan diam. Kalau tidak bisa presentasi, diam. Menyimpulkan berarti kamu merangkum apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Disesuaikan dengan RKPD yang sudah kalian pelajari tadi. Bisa? Bisa tidak? Kalau tidak bisa, ibu guru simpulkan, tapi ibu guru tanya. Oke? Nah, dari yang tadi kita pelajari, apa itu domestikasi? Domestikasi adalah pemindahan organisme dari habitat aslinya, dari habitat liar ke tempat budidaya. Gitu. Kemudian tujuan budidaya berdasarkan klasifikasi berdasarkan tujuan budidaya. Apa saja tadi? Yang pertama, berdasarkan tujuan budidaya. Apa saja tadi? Ada? Ya, ada 2 tuh. Ikan hias dan ikan konsumsi. Ya, kemudian untuk kegiatan secara umum. Kegiatan budidaya secara umum ada berapa tadi? Ada 8. Oke. Siapa yang bisa sebutkan? Ada yang bisa sebutkan dari kelompok 1? Ya, yang tadi berdasarkan yang kalian kerjakan. Berdasarkan daur hidup, apa lagi? Jenis habitat atau habitat. Ada yang tahu apa itu habitat? Iya, tempat tinggal ya. Apa lagi? Ragam spesies, ragam jenis kelamin, kondisi media budidaya. Ya, apa lagi? Intensifikasi, Ya. adanya kombinasi dengan kelompok hewan peliharaan. Ya, kemudian berdasarkan klasifikasi taksonomi apa tadi? Invertebrata dan Iya, invertebrata dan vertebrata. Kemudian berdasarkan jenis makanan apa saja tadi? herbivora, Herbivora dan ya. Jadi setelah kamu mempelajari materi hari ini, kamu bisa mengidentifikasi, kemudian kamu bisa mengelompokkan jenis-jenis ikan berdasarkan tujuan budidaya, berdasarkan budidaya secara umum, berdasarkan klasifikasi, dan berdasarkan jenis makanan. Ya, bisa? Nah, kemudian guru akan bagikan ini evaluasi. Evaluasi kalian diisi, tulis nama kalian. Tulis nama kalian ya. Ini hanya 4 soal yang ganda. Jadi waktunya cepat ya. Waktunya hanya paling lama 10 menit, paling lama ya. Ya, sekarang dikerjakan evaluasinya. Tolong lagi ke belakang. Iya, Karwan ada. Cukup ya? Cukup atau kurang? Iya, Sajojo, Sajojo, Yumeranko, Misaba pura, Samuna muna muna keke, Samuna muna muna keke. Sajojo, Sajojo, Yumeranko, Misaba pura, Samuna muna muna keke, Samuna muna muna keke. Mickey, yeah.
Yuk. Jual deh. Dah kumpul. Ayo kumpul. Sudah tuh. Kami nomor 3 kumpul. 1, 2, 3. Izin. Belum masih. 3. Kumpul. Kumpul saja. Tadi ada yang berikutnya lagi kok. Kalau sudah mejanya diatur kembali. Kembali ke tempat masing-masing. Pembelajaran kita untuk hari ini selesai. Nanti kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Hari Jumat jam yang sama jam 9 ya. Jam 9 itu kita sudah mulai belajar. Jadi kalau sudah kita jam 9 langsung masuk kelas saja. Masuk kelas biar bisa mulai pembelajarannya dengan baik. Oke, nanti untuk materi hari Jumat itu kalian cari produk perikanan air tawar yang memiliki nilai ekspor. Nah, untuk hari Jumat ya, produk perikanan air tawar yang memiliki nilai ekspor. Nah, kalau ekspor itu berarti apa? Iya, dikirim ke mana? Ke luar negeri toh? Keluar. Nah, berarti kalian cari ya. Nanti hari Jumat sebelum kita mulai urutannya. Bisa? Produk hasil perikanan air tawar yang memiliki nilai ekspor. Nah, produk perikanan air tawar yang memiliki nilai ekspor. Ya, kita cukup dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi hari Jumat. Jumat besok. Jumat tanggal 2 September. Oke? Ya. Karena tadi kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Karena tadi sudah dibawakan secara Muslim, ya, sekarang secara Kristen Katolik. Ya, Natalia bisa pimpin doa. Sebelum kita coba dari kelas, mari kita berdoa. Sini saya membawakan dalam Katolik berdoa dengan kali Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menolong kami dari awal dengan juga perhatiannya pembelajaran kami ini. Sekarang kamu mau istirahat dan Engkau menjaga kami, menjaga kami demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Amin. Ya, kalian boleh istirahat. Dari salam. Salam kepada ibu guru. Kepada ibu guru. Terima kasih, Bu. Terima kasih.